Saudara yang terkasih, mari kita bersatu hati di dalam doa. Kami bersyukur buat pagi hari ini ya Tuhan. Setiap jemaat-Mu dimanapun kami berada, kami boleh kembali mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Kiranya Tuhan boleh berbicara kepada setiap kami, di dalam segala keberadaan kondisi kami, di dalam segala pergulatan kami. Biarlah Tuhan boleh kembali menuntun kehidupan kami. Kami serahkan pemberitaan firman ini ke dalam tangan Tuhan. Berkati hamba yang penuh dengan keterbatasan. Kiranya salib Kristus yang ditinggikan. Kiranya firman-Mu boleh berbicara buat setiap jemaat-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Selamat pagi saudara-saudara yang terkasih di dalam Kristus Yesus dimanapun kita berada. Mari kita mendengarkan kebenaran firman Tuhan, dan mari kita membuka Alkitab kita 1 Timotius 4 ayat yang ke-8. Saya akan membacakan dari ayat yang ke-7 sampai yang ke-8. Hari ini kita akan berbicara manfaat ibadah di dalam segala aspek kehidupan kita. Dan secara khusus saya memberikan sebuah tema, The Value of Godliness. Mengapa? Karena kata ibadah di sini diterjemahkan di dalam bahasa Inggrisnya godliness. Mari kita membuka Alkitab kita 1 Timotius 4 ayat 7 sampai yang ke-8. Saya akan bacakan buat setiap saudara-saudara. Tetapi jauhilah tahayul dan dongeng nenek-nenek tua. Latihlah dirimu beribadah. Latihan badani terbatas gunanya. Tetapi ibadah itu berguna dalam segala hal karena mengandung janji baik untuk hidup ini maupun untuk hidup yang akan datang. Saudara-saudara, biasanya ayat ini digunakan di dalam gereja ketika dikhotbahkan, sering dikatakan latihan badani itu terbatas gunanya. Sehingga kadang-kadang kalau kita punya teman kita yang dempal-dempal, yang six pack, yang badannya oke, kita bisa gunakan ayat ini untuk mengatakan, wah kamu itu fitness. Fitness itu latihan badani terbatas. Bagaimana spiritualmu? Apakah kamu six pack? Begitu ya. Apakah kamu dempal sebetulnya? Jangan-jangan cuma badanmu, tapi secara spiritual kamu kurus kering. Saudara, bagian-bagian ini bisa digunakan untuk mengkritik orang-orang yang terlalu fokus kepada tubuhnya. Pertanyaannya, apakah ibadah atau godliness itu tidak berkaitan dengan sesuatu yang bersifat tubuh? Ya. Jadi kita akan belajar hari ini apa maksud daripada bagian ini. Apalagi saudara-saudara ketika kita melihat kata latihan badani di dalam bahasa Yunaninya somatike gimnasia. Ada gymnya saudara-saudara. Lah, kamu ini kebanyakan nge-gym. Ya, kebanyakan nge-gym. Enggak bagus. Kenapa? Karena spiritualmu itu tidak diperhatikan ya. Tadi saya ketika masuk di gereja ini, di depan itu selalu ya ada bapak-bapak yang latihan dengan semangat. Saya tersenyum-senyum dan saya bahagia. Saya merasa minder saudara-saudara. Bapak itu luar biasa, pagi-pagi udah latihan badani. Ya, jadi saudara-saudara, ini ada sesuatu yang kita perlu pikirkan lagi. Jadi bodily exercise itu seperti apa? Ya, apa yang dimaksud Paulus ketika mengatakan latihan badani terbatas gunanya? Dan Paulus mengatakan godliness atau ibadah baru berdampak di dalam segala hal, saudara-saudara. Saudara-saudara, di dunia kita ya, selama berpuluh-puluh tahun begitu ya, bahkan ribuan tahun di dalam filsafat memisahkan antara pikiran dan tubuh. Dianggap apa? Pikiran itu lebih tinggi dari tubuh. Sehingga tubuh itu dianggap yang lebih rendah, maka pikiran, pengetahuan kita harus kita latih. Dan ini ternyata berpengaruh di dalam kekristenan, kita melatih doktrin kita, ajaran kita, supaya apa? Supaya kita bisa mempraktekkan melalui tubuh kita. Ya. Dan biasanya di dalam bahasa-bahasa spiritualitas kita mengatakan spiritual kita harus kuat untuk apa? Untuk tubuh kita bisa dituntun secara spiritual. Jadi dari yang spiritual itu masuk dan tertransfer melalui tubuh kita. Sehingga kita bisa mempraktekkan kehidupan kita sesuai dengan hal-hal yang bersifat rohani itu, saudara-saudara. Ya, maka dilihat tubuh sebagai sesuatu yang lebih negatif
dibandingkan spiritual, dibandingkan mind, ya. Tetapi ternyata dunia sudah berubah, cognitive science berkembang, ya. Cognitive science, ilmu tentang kognisi, tentang cara manusia memahami, cara manusia mencercap realitas, berkembang dan mengatakan bahwa ternyata pengetahuan itu bukan sesuatu yang terpisah, atau mind itu bukan sesuatu yang terpisah dari tubuh kita, tetapi mind itu bodily. Ya, mind itu sesuatu yang menubuh, sesuatu yang menyatu dengan tubuh. Ya. Jadi apakah sebetulnya ibadah itu bodily? Ya. Jadi ketika kita di dalam kondisi itu, maka ada perubahan sekarang saudara-saudara. Di dalam kurikulum pendidikan mulai ditekankan bagaimana tubuh mempraktekkan, bagaimana magang, bagaimana seorang anak langsung menyelesaikan problem-problem yang real. Mengapa? Karena cognitive science ini mengubah cara pikir manusia. Ya, di dalam kekristenan mulai berkembang, tidak hanya doktrin, tetapi ada praktek spirituality. Spirituality untuk apa? Untuk manusia bisa mulai menyatukan pemahaman itu menubuh secara nyata, saudara-saudara. Jadi apakah yang dimaksud Paulus ketika mengatakan latihan badani terbatas gunanya, saudara-saudara? Latihan badani terbatas gunanya. Dan apakah ketika kita berbicara tentang ibadah atau godliness, itu tidak berbicara badani, saudara-saudara. Ternyata jemaat Efesus, ya, Paulus menulis kepada Timotius yang melayani di Efesus pada saat itu, ternyata di kondisi keadaan jemaat Efesus, saudara-saudara, ada sekelompok pemimpin yang menyusup dan memberikan ajaran yang salah. Ya, ada penafsir yang mengatakan ini berarti merefer kepada praktek olahraga Yahudi, saudara-saudara. Ada penafsir yang merefer kepada itu, praktek kepada olahraga Yahudi, gimnastik Yahudi. Tetapi saya lebih prefer kata latihan badani ini lebih kepada ajaran sesat yang dinyatakan oleh penyusup-penyusup di dalam gereja. Mengapa, saudara-saudara? Karena penyusup-penyusup di dalam gereja ini mereka mengajarkan sebuah asketisme. Asketisme yang mengatakan apa? Bahwa makanan-makanan tertentu itu tidak boleh dimakan. Ya, makanan tertentu tidak boleh dimakan dan juga melarang orang untuk menikah. Ya. Jadi ada dua tafsir di sini, apakah ini berbicara Paulus merefer kepada olahraga atau sport atau gaya budaya Yunani pada masa itu, atau sebetulnya kata latihan badani yang bersifat asketis ini terbatas gunanya. Saudara-saudara, saya lebih setuju di dalam posisi latihan badani di sini, somatiko gimnasia ini berbicara tentang asketisme. Bagaimana ketika kita menghidupi spiritualitas, itu orang mulai menghindari makanan-makanan tertentu, melatih tubuhnya dalam tanda kutip sedikit menyiksa tubuhnya untuk menghindari hal-hal tertentu. Jadi sesuatu spiritualitas yang bersifat asketis, pasif, menghindari, melarang ini dan itu, saudara-saudara. Ya, saya lebih setuju ini ditujukan kepada ajaran-ajaran sesat yang di jemaat pada masa itu. Tetapi uniknya Paulus tetap mengatakan sedikit sekali manfaatnya, saudara-saudara. Ya, ternyata ada di dalam sebuah spiritualitas kita, umpama kita puasa, ya, kita menghindari makanan-makanan tertentu, saudara-saudara. Supaya apa? Supaya kehidupan kita lebih bisa diatur. Jadi saya melihat bahwa inilah yang dilarang Paulus. Ya, inilah yang dikatakan sedikit sekali manfaatnya, sedikit sekali. Walaupun tentunya tafsir yang satunya tetap bisa. Tafsir satunya yang mengatakan bahwa ini berbicara tentang hal-hal yang bersifat olahraga Yunani tetap bisa, saudara-saudara. Tapi saya prefer kepada sebuah bentuk spiritualitas asketisme. Ya. Dan ini kembali saya menyatakan bahwa berdasarkan tadi, apakah ibadah sebetulnya tidak bersifat bodily? Apakah ibadah itu bukan badani? Ya,
Apakah kekristenan sebetulnya mengajarkan bahwa spiritualitas itu bukan sesuatu yang menubuh? Sedangkan kita tahu di dalam kekristenan, di dalam surat Paulus yang lain mengatakan, persembahkanlah tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, kudus dan berkenan kepada Allah. Itu adalah ibadahmu yang sejati. Persembahkanlah tubuh. Karena apa? Karena Paulus tidak pernah melihat tubuh itu bukan sesuatu yang tidak penting. Tubuh itu bagian yang signifikan, sehingga bahkan dikatakan tubuhmu adalah bait Roh Kudus dan Tuhan sudah menebus apa? Tubuhmu. Jadi berbicara tentang tubuh, saudara-saudara, tubuh itu adalah kita. Ya. Inilah perubahan di dalam dunia filsafat juga ketika mengatakan dulu manusia memiliki tubuh. Tetapi ternyata kekristenan berbeda. Ada seorang filosof di era postmodern yang bernama Ponti, dia mengatakan bukan manusia memiliki tubuh, tetapi manusia adalah tubuh. Dan saya rasa ini sejalan dengan ajaran kekristenan, ya. Dan inilah yang menginspirasi Theology of the Body dari John Pope kedua. Ya. Kita adalah tubuh kita. Maka saudara, ketika nanti kita mati, tubuh kita hancur, kita akan dibangkitkan kembali. Dan kita yang penuh adalah kita yang sudah dibangkitkan tubuh kita. Jadi sebetulnya Paulus tidak berbicara sesuatu yang tidak bertubuh. Godliness berbicara sesuatu yang tetap bertubuh. Bodily. Ya, kita akan lihat saudara-saudara. Dan sebetulnya sesuatu yang bodily itu sesuatu yang benar-benar manfaatnya ada. Ya. Ketika dulu saya sebelum menjadi pelayan Tuhan, belum aktif di dalam pelayanan, saya zaman dulu yang keren bukan fitness. Yang keren adalah kungfu, saudara-saudara. Zamannya kungfu master 1, 2, 3, 4 begitu ya. Saya sampai hafal, yang keempat yang main bukan Jet Li, begitu saudara-saudara ya. Ketika zaman itu, saya melatih tubuh saya belajar kungfu, saya belajar wushu, saya menjadi atlet wushu saudara-saudara. Dan saya bertemu dengan guru-guru, dan saya belajar banget dengan guru, cara hidup guru-guru saya saudara-saudara. Saya ada bersama dengan mereka dengan tubuh saya, diajak makan bakmi, diajak makan kote, baru saya tahu itu apa kote, itu atau bakmi saudara-saudara. Dan ketika diajak makan, saya lihat guru saya yang tidak kaya, keluarin duit, nggak mau dibayar. Ini pemburitan saudara-saudara ya. Dan dia ketika mengajarin saya nggak suruh bayar karena tahu saya nggak punya uang. Tapi sehari saya datang pagi, siang, malam sampai saya bisa ikut kejuaraan nasional. Ya. Dan saya melihat belajar itu, apakah ini berguna? Saya mulai kritis sama Paulus, jangan-jangan Paulus salah. Berguna buat hidup saya. Ya. Saya tahu sampai hari ini ketika saya mengajar orang tidak boleh dinilai dari uang. Ini bukan berbicara spiritualitas. Tapi jangan-jangan ini spiritualitas. Tapi belum ada Yesus di sana saudara-saudara. Ya. Jadi ada sesuatu yang penting di sini. Ya, dan itu membantu saya di dalam kehidupan saya. Dan akhirnya ketika saya berjumpa dengan Tuhan, saya menghidupi spiritualitas saya bersama dengan Tuhan. Itu juga sesuatu hal yang tidak berlawanan dengan firman Tuhan dan menuntun saya melayani tanpa pamrih, memberikan yang terbaik, tidak menghitung segala sesuatu berdasarkan uang. Ya. Jadi apakah ini bukan ibadah? Apakah ini bukan godliness? Bukan sih, begitu saudara. Mengapa? Karena belum ada Tuhan di sana, tetapi sangat berguna. Tapi bagi Paulus hal-hal seperti ini sedikit gunanya. Ya, kalau saya tafsirkan yang tadi, bahwa ini termasuk yang latihan fisik. Terbatas gunanya, berarti ada sesuatu yang lebih dibandingkan hal yang fisik itu. Atau hal fisik yang seperti apa yang kata Paulus berguna di dalam segala hal. Maka dikatakan tadi, latihlah. Ya, training for godliness. Train. Ternyata ayat yang digunakan juga gymnase pros eusebian. Ternyata Paulus juga menggunakan untuk latihan ibadah itu dengan apa? Dengan gimnase. Gym. Jadi Paulus mengatakan ketika kita berspiritualitas, ketika kita mempraktekkan godliness, ketika kita beribadah, ini gym. Ya. Jadi Paulus tidak negatif dengan hal yang bersifat gym.
Ini latihlah dirimu untuk ibadah atau godliness. Saudara-saudara, mengapa? Karena dikatakan itu bernilai di dalam segala hal. Apa itu godliness? Godliness adalah hidup yang sesuai Godline gitu ya. Hidup yang sesuai dengan jalannya Tuhan. Dan saya percaya di dalam sepanjang Alkitab, jalan Tuhan adalah kasih yang terutama mengasihi Allah, mengasihi diri, mengasihi sesama, ya. Dan itu tercermin dalam setiap perbuatan, di dalam setiap tindakan. Maka di dalam bagian ini secara khusus Paulus mengingatkan kepada Timotius untuk di dalam segala hal kehidupannya mencerminkan ini. Tetapi ada banyak hal aspek yang secara detail di sana. Mengapa? Karena pada zaman itu, pada masa Timotius ada orang-orang yang tua. Ternyata mereka tua-tua di dalam gereja. Mereka harus dihormati. Tapi mengapa saudara? Ternyata cara hidup mereka juga suka mabuk-mabukan. Mereka suka hidup dengan tidak beres. Dan Paulus di situ mengingatkan Timotius, jadilah teladan walau kamu muda. Ya, walau kamu muda, jadilah teladan di dalam apa? Perbuatan, perkataan, kasih, kehidupan, iman, dan kemurnian, saudara-saudara. Dan ini sesuatu bersifat apa? Bodily, tubuh. Ya. Jadi ternyata ibadah atau godliness itu juga tidak terlepas dengan yang namanya tubuh atau kehidupan. Tetapi bedanya apa, saudara-saudara? Kehidupan yang betul-betul Tuhan hidup dan nyata. Dan ini bukan sesuatu yang bersifat asketis, yang kita menghindari ini dan itu. Tetapi justru kita melakukan ini dan itu. Di dalam segala aspek yang sesuai dengan firman. Yang bisa dirasakan orang-orang sekitar kita. Ya, justru harus bodily. Ya. Dan di sini Paulus mengajarkan kepada Timotius. Dan saya percaya Timotius adalah anak didik daripada Paulus. Dan di situ saudara-saudara, Timotius merasakan kehadiran Paulus selama bertahun-tahun. Dan Paulus sekarang mengutus Timotius untuk pergi ke satu jemaat. Supaya apa? Supaya jemaat itu merasakan kehadiran Timotius secara nyata, secara tubuh. Maka Paulus mengatakan, jadilah teladan. Kalau Timotius tidak hadir di jemaat Efesus, itu tidak terjadi. Paulus juga sering mengatakan, teladanilah aku, karena aku meneladani Kristus. Jadi ini sesuatu yang bersifat menubuh, saudara-saudara. Sesuatu yang bersifat bodily. Jadi ibadah atau godliness, kehidupan yang sesuai dengan Tuhan, bukan bersifat asketis. Bukan juga bersifat sesuatu yang terlipas dari kehidupan, tapi justru terpancar dalam setiap kehidupan. Dan di sini suruh saya belajar. Saya dapat belajar ketika apa, saudara? Ketika saya belajar bela diri. Ketika saya belajar kungfu dan wusu dari guru-guru saya. Guru-guru saya mengatakan kungfu itu bukan masalah kamu hebat. Bukan masalah kamu ngalahin siapa. Kenapa? Karena di atas gunung ada gunung yang lebih tinggi begitu. Walaupun ada gunung yang tertinggi, saudara-saudara ya. Ya, tapi gunung itu belum pernah lihat parung yang paling dalam kalau dibalik lebih tinggi dari gunung itu, begitu saudara-saudara ya. Justru yang paling dalam itu lebih tinggi dari gunung yang tertinggi di dunia ini. Ya. Tapi guru saya mengatakan, ini adalah way of life. Ketika kamu memperlakukan orang, ketika kamu sedang memasak, ketika kamu sedang belajar, di dalam segala aspek hidupmu adalah kungfu. Ini kan seperti kata-katanya Jackie Chan. Ya. Kungfu lives in everything we do, saudara-saudara. Ternyata sebetulnya spiritualitas yang ditekankan, godliness, ibadah, itu apa? Karena itu bersifat bodily. Karena seluruh tubuh kita adalah bait Roh Kudus. Persembahkanlah, dan itu adalah ibadah sejati. Dan tubuh kita dimanapun kita berada, itulah ibadah kita yang sejati, saudara-saudara. Jadi sebetulnya godliness berkaitan dengan sesuatu yang bodily. Dan itu berbicara tentang kehadiran tubuh yang nyata. Saya bersyukur, saya tidak hanya punya spiritual mentor, saya punya kakak rohani. Dan kebetulan kakak rohani saya juga suka kungfu, saudara-saudara. Maka itu saya memilih dia. Boleh nggak jadi adik bina? Kenapa? Alasan pertama, karena sama-sama suka kungfu. Begitu saudara-saudara awalnya. Akhirnya kami mengangkat kakak dan adik. Dan saya 14 tahun hidup bersama dengan kakak rohani saya.
Dan itu penting. Maka di sini saya mengatakan apa? Godliness tidak mungkin bisa tanpa kehadiran tubuh. Maka sebetulnya ketika kita berbicara tentang godliness di dalam komunitas kita gereja, godliness berbicara tentang mentoring. Ketika seseorang yang mau hadir di dalam kehidupan kita, atau kita mau hadir di dalam kehidupan orang lain, secara menubuh, secara nyata, bisa dilihat, bisa dirasakan, bisa diindra saudara-saudara, dan itulah ibadah. Ya, itulah ibadah. Saudara-saudara, ini sesuatu yang penting. Maka Paulus mementor Timotius. Timotius hadir di dalam kehidupan jemaat secara tubuh. Di dalam perkataan, di dalam kehidupan, di dalam kasih, di dalam iman, di dalam kemurnian. Hadir secara nyata di dalam kehidupan jemaat. Seperti Paulus hadir secara nyata di dalam kehidupan Timotius. Yang Timotius bisa merasakan. Ya, dan itu penting sekali di dalam gereja. Di dalam spiritualitas. Ya. Sesuatu yang bersifat menubuh. Dan ini berguna di dalam segala hal. Berguna untuk kehidupan sekarang dan yang akan datang. Saudara-saudara, spiritualitas bukan hanya di wilayah ini. Spiritualitas itu di wilayah tubuh. Di wilayah tubuh yang nyata sehari-hari. Maka ketika kita mengajarkan kepada anak-anak kita bagaimana berdoa. Jangan cuma dikata, nak berdoa ya. Berdoa. Ayo berdoa. Kamu enggak berdoa, kamu enggak baca firman, tidak bisa. Tetapi kita duduk bersama dengan mereka, kita berdoa dan mereka melihat kita berdoa. Tubuh kita dilihat, mereka lihat ketika papanya berdoa, papanya menangis berdoa buat orang-orang. Dan anak ini melihat, oh berdoa buat orang bisa menangis. Dia ikut terharu di sana. Mereka melihat ketika papanya berkhotbah, ternyata Tuhan pakai papanya berkhotbah. Mereka melihat ketika papanya memperlakukan pembantu, oh cara itu untuk memperlakukan pembantu, itulah godliness saudara-saudara. Sesuatu yang menubuh, yang bisa dilihat. Maka ketika saya mengajarkan bagaimana anak saya supaya bisa baca, nggak mungkin saudara bisa ketika saya ngomong, ayo baca tiap hari, sehari 3 jam. Saya suruh baca, muak saudara-saudara. Nanti dia benci akan baca. Tapi ketika saya tahu anak saya pengen dia bisa baca, saya ajak ke Big Bad Wolf. Dan saya di situ sampai jam 2 pagi sama dia. Dia lihat saya begitu asiknya memilih buku. Dia bersama dengan saya. Yang satu tidur di troli sambil ngiler. Begitu ya saudara-saudara. Maaf. Wah, di situ akhirnya dia ingat memori mereka. Oh buku, ada papa, ada keindahan. Aku dulu jam 3. Itulah yang membuat anak kita secara tubuh tahu apa kenikmatan ketika belajar, saudara-saudara. Ya. Dan ternyata di dalam pendidikan mungkin selama ini kita lupa. Kita cuma mengajarkan mengasihi ya anak-anak, mengasihi ya seperti ini, dilihatin gambarnya. Tapi anak itu tidak pernah dipeluk, papa sayang kamu. Anak itu tidak akan belajar apa itu kasih. Oh rasanya kasih gini ya, rasanya kasih dipeluk ya, oh rasanya kasih dicium ya, oh dipuji ya. Di situ baru dia bisa merasakan kasih Tuhan. Saudara-saudara. Maka di dalam kondisi-kondisi sekarang yang kita harus terpisah seorang dengan yang lain. Begitu sulitnya kita merasakan kasih itu. Kita merasakan kehadiran Tuhan begitu sulitnya. Saudara-saudara. Ya. Maka ini berguna di dalam segala hal. Ya, untuk kehidupan sekarang dan yang akan datang. Saudara-saudara berbicara tentang tubuh, itu bukan sesuatu yang bersifat begitu Anda mendengar firman ini, Anda langsung bisa berubah. Tidak. Berbicara tentang tubuh, itu ada yang namanya pengetahuan. Kalau di dalam dunia filsafat dikenal sebagai tacit knowledge. Tacit knowledge adalah bukan pengetahuan intelektual, tetapi pengetahuan seperti Anda naik sepeda. Begitu Anda naik sepeda, Anda coba ratusan kali, jatuh dan Anda bisa naik sepeda. Mungkin Anda sudah lama gak naik sepeda, tetapi Anda naik sepeda lagi, bisa, betul gak? Nah inilah spirituality. Ketika apa? Bukan dengan cara barat, belajar teori, mempraktekkan. Tidak, justru seperti cara timur, ketika anak belajar sempoa sampai hafal, begitu ditanya itu otomatis keluar. Maka sebetulnya latihan rohani, ya, godliness ini berguna di dalam segala hal apa? Kenapa? Karena bagaimana kebenaran itu dipraktekkan dan menyatu dengan tubuh kita. Sehingga itu sudah menyatu. Sehingga kita bisa merasakan bertahun-tahun itu ada di dalam tubuh kita. Dan itu tidak hilang di dalam hidup kita. Kalau ibu-ibu yang sudah biasa memasak 20 tahun. Suatu hari
pasangan Anda, anak Anda datang dan anak Anda bangga. Ini pacarku mah, jago masak. Coba, ya udah, suruh di dapur, dites saudara-saudara. Dan ketika di dapur, mamanya cuma lihat bagaimana anak itu menggunakan pisau, bagaimana calon menantunya itu menaruh wajan, melempar ayam goreng begitu ya, lemparnya pakai masker begitu ya saudara-saudara ya, supaya tidak terpancar. Wah, itu langsung bisa kelihatan bahwa ini bisa masak atau enggak. Kenapa? Karena pengetahuannya sudah menubuh. Dan kalau sudah menubuh saudara-saudara, itu akan berguna dan tidak bisa hilang di dalam hidup kita. Ya? Saya selalu mengkritisi dan agak geli ketika melihat buku-buku bagaimana lulus wawancara di dalam 1 minggu. Ya? Dan buku-buku itu dijual di dalam 2 minggu lulus wawancara untuk kerja. Saudara, itu omong kosong. Omong kosong, mengapa? Begitu Anda berjumpa dengan orang yang mau wawancara, dia sudah mengerti kejiwaan, dia sudah belajar banyak hal. Begitu Anda cuma 2 minggu, itu tidak menjadikan Anda siapa. Maka saya mengatakan buat teman-teman yang melayani di gereja, mungkin kamu tidak dapat uang. Kamu habiskan banyak waktu, buat apa? Harusnya kalau kamu kerja, kamu bisa lebih banyak uang. Tapi ketika Anda bertahun-tahun tidak dilihat, Anda melakukan itu, Anda pikir itu tidak berguna. Di antara teman Anda yang sudah menyerah, Anda terus ada di sana, itu menyatu dengan tubuh Anda. Ya. Dan saya selalu mengatakan, jangan salah. Kamu melayani di gereja itu kompleks. Kenapa? Kalau di perusahaan lu gampang. Lu kalau dia nggak mau kerja, pecat. Kalau di gereja, ya, kamu yang dipecat begitu ya. Bagaimana dia bisa, teman-teman itu bisa dengan kesungguhan, kerendahan hati, justru keluar uang untuk bisa melayani, untuk membayar harga, untuk mencintai sesuatu yang lebih. Itu akan berguna di dalam hidup kita. Amin. Itu sesuatu yang penting saudara-saudara. Maka saya mengatakan, ketika Anda berusaha untuk baik, Anda tulus, Anda tidak berbohong sejak Anda SMA. Begitu Anda 40 tahun, orang begitu ngomong dengan Anda bisa merasakan bahwa Anda orang, dari perkataan Anda orang yang tidak suka berbohong. Amin. Itu tidak bisa di dalam 1-2 minggu. Ya. Itu tidak bisa di dalam waktu dekat. Ketika Anda belajar jujur, Anda terus berlatih jujur bertahun-tahun. Ketika Anda ketemu, ya, jangan salah saudara-saudara, ketemu bisnismen yang sukses. Ketika ngomong dengan Anda, dia bisa ngerasain Anda orang jujur atau enggak. Karena bagi mereka lebih penting jujur daripada kepandaianmu. Karena mereka juga pengen uangnya dijaga dengan jujur. Begitu saudara-saudara ya. Ini sesuatu yang berguna. Tapi banyak orang tidak tahu. Yang tubuh aja berguna. Tapi kata Paulus terbatas ketika dibandingkan engkau mempraktekkan prinsip-prinsip firman Tuhan. Yang menyatu dengan tubuhmu bertahun-tahun. Dan itu tidak bisa dirampas dengan hidupmu. Saya pernah membaca buku yang mengatakan orang Yahudi itu punya 3 hal. Mengapa? Karena mereka tidak punya uang. Karena uang mereka pernah dirampas. Begitu mereka kaya dirampas habis. Akhirnya mereka memikirkan, saya lupa judul bukunya. Memikirkan, sehingga di rumah mereka biasanya ada 3 hal. Yang pertama adalah alat musik. Alat musiknya bisa dirampas, tapi bermusiknya tidak bisa. Betul? Ya. Anda bisa, umpama saya jago violin begitu ya. Sampai 10 tahun Anda keluarkan uang pisau terus serahkan violinmu, kemampuanmu kepada aku sedot. Nggak bisa saudara-saudara. Ketika Anda dibunuh itu mati bersama dengan tubuh Anda. Yang kedua, buku. Kenapa? Karena pengetahuan itu ketika masuk di dalam Anda, orang-orang bisa mengikuti. Tapi ketika Anda suka belajar dan belajar terus, itu menyatu dengan tubuh Anda. Yang ketiga, Taurat. Firman. Dan inilah saya bilang sama anak saya nggak punya papa, nggak punya banyak uang. Tapi bagaimana kamu belajar musik, belajar firman, belajar pengetahuan. Karena walaupun kamu miskin, itu tidak pernah bisa dirampas dalam hidupmu. Tetapi yang firman Tuhan mengatakan apa? Kebenaran Tuhan. Yang banyak mungkin orang sudah rendahkan hari ini. Tapi ketika kamu menghidupi dan menyatukan dengan tubuhmu bertahun-tahun, itu akan berguna untuk apa? Kehidupan sekarang. Dan yang akan datang, berbicara tentang hidup yang kekal juga, saudara-saudara. Amin. Dan saya bersyukur sekali. Selama 14 tahun, saya akan akhiri khotbah saya. Selama 14 tahun, saya punya seorang mentor. Yang dia pernah jatuh di dalam pelayanan.
Dia pernah hilang di dalam pelayanan. Tapi di dalam kondisi itu dia mementor saya. Dan saya 15 tahun bersama dengan dia. Dan dia betul-betul hadir secara tubuh. Saya sempat tinggal beberapa bulan di satu kontrakan yang sama, saudara-saudara. Saya tinggal bersama dengan mentor saya. Dan saya masih ingat sekali ketika dia mengajarkan saya untuk rendah hati. Dulu saya juara, saudara-saudara. Saya pernah juara di Jawa Tengah, Jawa Timur dan Bali. Saya pernah juara. Saya pernah mengikuti kejuaraan nasional. Walaupun juaranya di bawah, saudara-saudara ya. Tapi saya pernah mengikuti dan saya merasa badan saya hebat dan saya sombong. Dan itu ternyata kebawa dengan cara saya. Dan ternyata kakak rohani saya lebih pendek dari saya. Dia jago kungfu, saudara-saudara. Suatu hari dia lihat, Johan kayaknya kamu sombong. Enggak. Kamu merasa dirimu hebat? Enggak. Coba lihat, matamu itu kan gak terima. Enggak. Saya tambah enggaknya kenceng. Kamu mau coba fight sama saya? Waduh saudara, ini pemuritan yang ekstrim. Ya, ayo. Karena aku lihat kamu sombong. Dia coba, ayo fight. Enggak, saya apa? Dia kecil, nanti kalah sama saya. Padahal saya lebih gede gitu ya. Wah, itu enggak usah. Ini pembinaan rohani, saudara-saudara. Dan akhirnya dia mengatakan, coba, ayo. Udahlah, kita enggak tonjok-tonjokan, tapi kita adu tangan kita, siapa yang kuat. Wah, saya langsung melotot, saudara. Berani enggak kamu? Berani? Ayo, langsung tangan itu sudah, ini namanya sokong dia. Iya, dia. Saya lupa, saya takabur karena merasa diri hebat. Dia belajarnya ilmu selatan yang di kayu itu loh, sudah tak. Saya dulu belajarnya Shaolin yang lebih lembut kayak model Tai Chi. Tapi karena saya merasa diri saya hebat, saya adu sama dia. Saya pukulkan tangan saya, tangannya kayak kayu, sudah. Tapi udah gengsi. Pukul lagi. Sudah tangan saya udah nggak kuat, tapi saya nggak mau kalah. Saya pukul lagi, sampai saya nangis, sakit saya tahan karena saya gak mau kalah sama orang. Sampai akhirnya tangan saya getar dan saya nangis sudah. Dan ternyata dia nangis. Dia masuk rumah, dia ambil balsam, dia pegang tangan saya, dia urut. Dia bilang apa? Johan, jangan sombong. Kalau kamu sombong, kamu akan hancur kayak aku. Sampai hari ini, saya selalu ingat momen itu. Kenapa? Karena nyata secara tubuh bahwa saya nggak boleh sombong. Saudara, pemuritan adalah mentoring. Godliness, mentoring. Setiap kita perlu teman, perlu pemimpin. Untuk apa? Untuk kita bisa lihat dengan tubuhnya, dengan keterbatasan, kelemahannya, mengajarkan kita hidup yang benar selama bertahun-tahun. Tuhan Yesus memberkati. Tuhan, kami bersyukur buat hari ini. Ternyata godliness atau ibadah sesuatu yang bersifat menubuh. Bukan hanya berhenti di dalam pengetahuan, bahkan bukan dimulai dari pengetahuan. Tapi dimulai dengan kerendahan hati ketika kami memberikan hidup kami. Tuhan pimpin melalui pemimpin-pemimpin yang ada di gereja kami. Melalui pemimpin-pemimpin yang Tuhan percayakan. Yang melalui kehidupannya kami bisa melihat. Melalui bahkan kelemahan-kelemahannya. Kami juga bisa belajar menerima kelemahan-kelemahan pemimpin. Juga kelebihan-kelebihannya. Sehingga kami juga belajar menerima kelebihan dan kelemahan-kelemahan kami. Tuhan, mulai hari ini biarlah siap jemaatmu boleh belajar. Di dalam kehidupan mereka berumah tangga. Di dalam kehidupan mereka mendidik anak, membesarkan anak. Di dalam kehidupan bergereja. Supaya kami berlatih untuk mempraktekkan firman Tuhan. Supaya itu menjadi bagian dari hidup kami. Walaupun tentunya masih dengan sangat terbatas. Berkati setiap jemaat Tuhan. Dimanapun jemaat Tuhan berada. Biarlah kehidupan kami boleh dilihat oleh keluarga kami. Suami dilihat oleh istrinya, istri melihat suaminya, anak melihat orang tuanya, dan orang tua juga melihat anak, dan bahkan bisa belajar dari anak-anak mereka. Dan kami sesama saudara seiman di gereja, boleh saling melihat kehidupan saudara-saudara seiman kami. Untuk spiritualitas, untuk ibadah, godliness itu bisa nyata. Terima kasih Tuhan buat hari ini. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami bersyukur dan berdoa. Amin. Tuhan